Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Indira Putri dengan NPM 04411947 dari kelas Humas 5 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dalam mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dengan jurnal yang saya buat sendiri, yaitu Peran Humas terhadap Beauty Advertising Brand Skincare Scarlet Whitening pada minat beli konsumen. Apa itu Scarlet Whitening? Scarlet Whitening adalah salah satu brand yang sangat viral saat ini milik publik figur Indonesia, Felicia Angelista. Terkenal dengan beragam rangkaian produk brightening serta acne series. Produk Scarlet Whitening umumnya mengandung glutathione dan antioksidan yang diklaim dapat mencerahkan kulit. Kemudian mengandung tea tree leaf water, salicylic acid, jeju centella asiatica, licorice extract, dan vitamin C yang diklaim dapat menyembuhkan jerawat dan beruntusan. Objek penelitian ini tertuju pada beauty advertising Scarlet Whitening di media sosial Instagram dan juga e-commerce. Diketahui bahwa kesadaran aktivitas pemasaran terdapat di media sosial Instagram dan e-commerce pada faktor hiburan, faktor iklan, dan faktor trendiness terhadap loyalitas merek. Beauty advertising yang dilakukan oleh Felicia Angelista yang kita ketahui sebagai pemilik dari brand skincare Scarlet Whitening dengan menjadikan girl group idol Korea Selatan yaitu Twice dan aktor Korea Selatan bernama Song Joong Ki untuk menarik minat beli konsumen terutama di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji regresi dengan kuesioner agar mengetahui beberapa data yang ada pada fenomena yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang diambil adalah menggunakan teknik wawancara, karena untuk mengetahui data dari responden harus melalui pertanyaan dan pendapat dari narasumber untuk membuktikan dan memperoleh informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Berikut ada perhitungan data kuesioner. Pada tabel 1 ada sebaran data berdasarkan umur. Yang paling banyak adalah umur 21 tahun dengan jumlah 16 orang dengan persentase 45,7%. Total dari keseluruhannya ada 35 orang dengan persentase 100,3%. Selanjutnya ada perhitungan data kuesioner berdasarkan tabel 2, yaitu sebaran data berdasarkan instansi. Di sini yang paling besar adalah Universitas Pakuan dengan jumlah 18 orang dan persentase sebanyak 58%. Dan dari total keseluruhannya ada 31 orang yang berada di instansi yang berbeda dan keseluruhannya berjumlah 102,9%. Yang terakhir ada tabel 3, sebaran data berdasarkan domisili. Domisili yang paling banyak adalah Bogor dengan 26 orang dengan persentase 74,3%. Total dari keseluruhan domisili yang ada di tabel adalah 35 orang dengan persentase 100,3%. Hasil penelitiannya, tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui dampak baik dan buruk dari beauty advertising tentang skincare Scarlet Whitening, mengetahui apa saja peran humas dalam fenomena beauty advertising pada saat ini, dan mengetahui pengaruh beauty advertising dalam meningkatkan minat beli konsumen. Produk Scarlet Whitening termasuk ke dalam golongan skincare yang harganya cukup terjangkau untuk kaum menengah ke atas. Menurut data penelitian pun, produk Scarlet dapat bersaing dengan merek produk lainnya karena memiliki ciri khas masing-masing. Memiliki brand awareness yang meningkat di pasar global, terkenal luas, dan termasuk salah satu skincare lokal yang memiliki kualitas setara dengan produk kecantikan impor. Promosi iklan ataupun komunikasi persuasif yang dimiliki dan dilakukan perusahaan tersebut dapat menarik perhatian konsumen terhadap produk yang dijual dengan cukup banyak inovasi baru dari setiap produknya. Impact yang didapat dari menggunakan brand ambassador dari luar negeri, yaitu girl group Twice dan juga aktor yang bernama Song Joong Ki, adalah branding yang semakin naik pesat.
Scarlett juga semakin terkenal dan berkembang di kancah dunia internasional, terutama para pecinta Korea. Beauty advertising di media sosial Instagram dan juga e-commerce yang setiap harinya berdampak pada konsumen yang melihatnya, sehingga meningkatkan minat beli yang semakin tinggi. Teknik analisis data menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan proses pengambilan data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden terdiri dari 35 orang didominasi oleh umur 21 tahun sebanyak 45,7%. Kategori selanjutnya dari instansi didominasi oleh Universitas Pakuan sebanyak 18 orang dengan persentase 58%. Domisili responden paling banyak berasal dari Bogor sebanyak 26 orang dengan persentase 74,3%. Hasil data responden. Menurut hasil kuesioner, dapat dinyatakan bahwa semua responden yang berjumlah 35 orang dengan persentase 100% mengetahui produk Scarlett Whitening. Selanjutnya, terdapat 57,1% responden yang menyukai produk Scarlett dan 40% kemungkinan menyukai produk Scarlett. Menurut hasil penelitian, 51,4% responden setuju bahwa Scarlett bisa mewakili kebutuhan yang diinginkan, sedangkan 42,9% responden berpendapat mungkin bisa mewakili kebutuhan yang mereka inginkan. Berikutnya, 88,6% responden puas dengan produk Scarlett, sedangkan 11,4% responden lainnya tidak. Yang terakhir, 68,6% responden setuju bahwa produk Scarlett Whitening bisa bersaing dengan produk-produk skincare di pasar barat dan 25,7% responden lainnya berpendapat bahwa Scarlett sangat bisa bersaing dengan produk pasar barat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi, di antaranya Scarlett Whitening mungkin saja telah menggait artis dan aktor luar negeri untuk menjadi brand ambassador pada beauty advertising yang telah mereka lakukan untuk menarik target minat beli konsumen. Namun sepertinya Scarlett sudah cukup untuk menggunakan brand ambassador dari luar negeri karena masih banyak public figure dalam negeri yang berpotensi sama seperti yang sebelumnya. Scarlett juga perlu menambah inovasi baru untuk produk-produknya, bisa dari ingredients atau packaging agar sesuai dengan ekspektasi konsumen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.